Shalom saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Amsal pasal 26 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saudara, saya akan bandingkan dengan versi FAYH atau firman Allah yang hidup. Amsal 26 ayat 2. Kutuk yang tidak berdasar tidak akan mempan. Orang yang dikutuki tidak akan dicelakakan oleh kutuk itu. Seperti juga ia tidak akan dicelakakan oleh burung pipit atau burung layang-layang yang terbang di udara. Saudara, waktu kita dengar kata kutuk, apa yang kita pikirkan, saudara? Apakah itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang akan mencelakakan kita, sesuatu yang akan mengendalikan kehidupan kita, sesuatu yang akan mengontrol kita, atau mungkin karena itu masa depan kita sudah ditentukan? Waktu kita mendengar kita dikutuk atau dikutuki seseorang, kemudian masa depan kita sudah ditentukan saat itu. Kemudian kita merasa sial, kita merasa tidak berguna, kita merasa usaha kita sia-sia mungkin gitu. Nah, saudara, mari kita sama-sama merenungkan sebenarnya apa kutuk ini dan apa yang firman Tuhan katakan tentang kutuk dalam ayat ini. Saudara, kata kutuk yang dipakai di sini mengandung 3 pengertian, saudara. Yang pertama dalam bahasa Inggrisnya vilification, saudara. Vilification ini tindakan mengatakan atau menuliskan hal-hal yang tidak baik tentang seseorang atau sesuatu dengan tujuan untuk membuat rusak reputasinya. Jadi pada akhirnya orang-orang akan mempunyai penilaian yang buruk. Nah, ini berhubungan dengan fitnah. Jadi kita mulai berpikir, oh ternyata fitnah itu termasuk bagian dari kita mengutuki seseorang. Atau kalau seseorang memfitnah kita, artinya hidup kita sedang dikutuki oleh orang lain. Saudara, arti lainnya dari vilification ini adalah mencerca dengan bahasa yang kasar, saudara. Jadi dia mengata-ngatai, mengucapkan sumpah serapah, saudara. Kemudian kata yang kedua yang dipakai adalah execration. Execration ini tindakan mengutuk atau mencela. Jadi dia menyumpahi, dasar kamu, bodoh kamu itu, atau goblok kamu itu. Jadi ini kata-katanya ini sudah benar-benar kasar, saudara. Mencela dia. Kamu tuh kapan pinternya? Dasar kamu bodoh, kamu otak udang kamu. Ini contoh, saudara ya. Don't try this at home. Gitu. Nah, definisi lain dari execration adalah memiliki atau menunjukkan perasaan benci terhadap seseorang atau sesuatu, saudara. Jadi dia mengucapkan sumpah serapah ini kenapa? Karena dia memiliki rasa benci yang mendalam. Itulah kenapa kata-katanya itu yang keluar kebencian semua. Kata-katanya itu pahit semua. Ngomong sedikit sama orang sudah pahit, ngomong sedikit sama orang sudah pahit. Sudah penuh kebencian, nada-nadanya kebencian semua, saudara. Gak ada nada-nada yang baik. Nanti orang salah dikit dia sudah ngomong goblok kamu. Nanti orang salah sedikit sudah bilang matamu itu ada di mana. Nanti ada salah sedikit bilang dasar kamu tuh gak punya otak kamu tuh. Punya otak itu dipakai. Wah, ya kan, kata-kata yang seperti itu kita sering dengar, saudara. Nah, kata yang ketiga atau definisi yang ketiga dari kutuk adalah curse.
Artinya mengatakan kata-kata yang kasar atau tidak sopan tentang seseorang karena amarah. Nah, ini makin memperjelas, saudara. Dasarnya apa? Kebencian. Kebencian terhadap seseorang atau sesuatu. Makanya dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Dia mengucapkan fitnah, mengucapkan sumpah serapah. Dia mengungkapkan kebenciannya, ketidaksukaannya. Saudara, kutuk itu saya simpulkan sebagai kata-kata yang sangat kasar yang didasari oleh kebencian dengan tujuan merusak hidup orang lain. Dasarnya apa? Kebencian. Tujuannya jelas kutuk ini. Apa? Merusak hidupnya orang lain. Waktu kita menyampaikan kebencian, saudara, mengungkapkan kebencian kita, ada nggak kita berharap supaya hidup orang yang kita kutuki itu, saudara, jadi lebih baik? Waktu kita memfitnah orang, atau waktu orang memfitnah orang lain, ada nggak orang itu berharap supaya orang yang difitnah itu hidupnya lebih baik? Waktu orang menyumpah serapai orang lain, ada nggak dia berharap orang yang disumpah serapai itu hidupnya jadi lebih baik, lebih termotivasi? Ada nggak orang mengungkapkan kebenciannya kepada orang lain, kemudian dia berharap dengan kebenciannya ini dia akan hidup lebih baik? Yang ada kan dia ingin menghancurkan hidupnya orang lain. Ekspresinya misalnya bisa lewat fitnah, bisa lewat sumpah serapah, dasar kamu bodoh, nggak punya otak, dan lain-lain. Sekali lagi, saudara, don't try this at home. Ini cuma contoh aja. Kemudian bisa juga bahkan orang bernubuat palsu, saudara. Seolah-olah dia mendapatkan otoritas dari Roh Kudus. Dia bilang, Roh Kudus memberikan ilham kepada saya bahwa kamu itu dipakai setan misalnya, bahwa kamu gak akan pernah berhasil, bahwa kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Itu yang Roh Kudus bicarakan kepada saya. Saudara, kalau ada orang berkata seperti itu, saudara, Roh Kudus waktu menyampaikan teguran-tegurannya, Roh Kudus tidak mengutuki hidup orang. Roh Kudus ingin orang itu kembali kepada hati Tuhan, bukan malah mengutuki supaya orang ini malah makin jatuh. Roh Kudus itu menegur. Roh Kudus itu mengoreksi. Roh Kudus itu ingin mendewasakan, bukan ingin mengutuki. Kalau ada orang terus dia mengatasnamakan Roh Kudus, tapi dia kemudian mengucapkan kata-kata yang bernada kutuk seperti itu, saudara, saya curiga sebenarnya dia sedang melakukan spiritual abuse atau kekerasan spiritual. Dia berusaha merusak hidupnya orang lain. Kalau saudara dengar kata-kata seperti itu diucapkan seolah-olah itu nubuatan dari Roh Kudus, saudara tengking di dalam nama Yesus. Kata-kata seperti itu bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak akan terjadi. Nah, saudara, kita harus hati-hati bahkan dengan kita sendiri, saudara. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu, melakukan fitnah, melakukan sumpah serapah, bahkan make nama Roh Kudus, make nama Tuhan untuk mengintimidasi orang lain, untuk menghancurkan hidupnya orang lain. Tuhan tidak pernah berniat untuk menghancurkan hidupnya orang lain. Tuhan ingin orang bertobat. Saudara, kalau kita perhatikan, ekspresi dari kutuk itu apa, saudara? Ekspresi dari kutuk adalah kata-kata. Itulah kenapa dalam Alkitab Tuhan memberikan peringatan-peringatan tentang kata-kata.
Misalnya dosa-dosa tentang lidah. Bagaimana lidah itu meskipun kecil, tapi dia bisa mendatangkan dampak yang besar, bisa mendatangkan kerusakan yang besar. Bagaimana Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 16, di dalam 10 hukum, Tuhan bilang, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bagaimana juga Tuhan bilang dalam Matius 5 ayat 37, Tuhan bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ekspresinya dari kutuk adalah kata-kata. Jadi orang kalau mengutuki itu keluar lewat kata-kata. Kalau kita mengutuki orang lain, kita mengekspresikannya, atau kalau kita ini membenci orang lain, kita mengekspresikannya lewat kata-kata. Dasar dia itu gobloknya minta ampun. Dasar dia itu memang sudah edan dia itu. Atau kita fitnah orang lain, dia itu loh begini. Padahal nggak laku. Dia, orang yang kita fitnah ini nggak melakukan apa-apa, saudara. Dia diam-diam, dia hidupnya tenang-tenang, dia hidupnya santai-santai. Tapi karena kita benci, kita melakukan apapun yang kita anggap perlu supaya hidupnya bisa jatuh. Waktu orang lain dengar fitnah-fitnah kita, orang lain sebarkan fitnah itu juga. Bumbunya makin hari makin banyak. Makin banyak orang yang mengutuki orang yang kita fitnah itu, saudara. Itu sesuatu yang keji. Nah, saudara, kita harus tahu, mungkin, saudara, suatu saat di dalam hidup kita mengalami itu, kita dikutuki sama orang. Saya yakin minimal sekali atau 2 kali kita pernah dikutuki sama orang, saudara, dalam hidup ini. Kita dikata-kata yang gak akan berhasil, kita dikata-kata yang gak akan jadi apa-apa mungkin. Kita dikata-katai akan hidup sial selama-lamanya. Saudara, kita harus memahami bahwa kata-kata orang lain tidak menentukan nasib kita. Kata-kata orang lain tidak mengendalikan hidup kita. Kata-kata orang lain tidak menciptakan realita di dalam kehidupan kita. Mungkin kata-kata itu bisa saja mempengaruhi hidup kita. Waktu ada orang mengutuki kita, memfitnah kita, mungkin menyumpah serapai kita mungkin, atau mengatakan nubuat-nubuat palsu mungkin, hati kita terluka waktu itu, atau kita sempat down mungkin. Tapi saudara, jangan pernah biarkan kata-kata itu, setiap kata-kata kutuk itu menguasai hidup kita. Kata-kata kutuk itu akan mengendalikan hidup kita waktu kita mengizinkannya, mengendalikan kehidupan kita. Itulah kenapa kita harus belajar firman Tuhan, saudara. Kita harus merenung-renungkan firman Tuhan dengan benar. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Supaya apa? Supaya kita punya filter yang benar, saudara. Waktu kita tahu setiap kata-kata kutuk yang diucapkan itu ternyata gak benar, kita tolak. Kita bisa tahu, kita bisa menyadari, ini gak benar ini. Firman Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang ngaku-ngaku rohani, saudara. Ngaku-ngaku rohani, entah dia itu pembimbing rohani atau pemimpin rohani. Karena dia benci, terus dia keluarkan kata-kata yang seolah-olah itu berotoritas dari Tuhan. Kita akan menyadarinya, ini keliru, gak sesuai dengan firman Tuhan. Tolak di dalam nama Yesus, itu tidak akan mengendalikan hidupku. Di dalam nama Yesus, itu tidak akan mempengaruhi hidupku. Mungkin saja waktu itu kita terpengaruh, kita sempat down, tapi jangan izinkan kata-kata yang merusak itu masuk dan menguasai hidup kita, masuk mengendalikan kehidupan kita. Kata-kata kebencian tidak boleh
memiliki ruang di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Yang harus memiliki ruang adalah kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Itu yang harus memiliki ruang yang besar, bahkan menguasai seluruh hidup kita, memenuhi hidup kita, menjadi dunia kita. Apapun yang kita pikirkan tentang firman, tentang Tuhan, apapun yang kita lakukan tentang firman, tentang Tuhan, tindakan-tindakan kita semuanya tentang firman, tentang Tuhan. Disitulah kita akan punya filter yang benar. Kita akan punya filter yang kuat untuk memfilter setiap kutuk itu, saudara. Kita dalam hidup ini kan pasti ketemu sama orang-orang yang gak suka dengan kita, saudara. Wong kita ini hidup bener aja, ada orang-orang yang gak suka kok. Sok alim, dibilang gitu kan. Sok suci. Ini bukan masalah sok alim atau sok suci. Kita ingin hidup benar. Bukan hidup dalam dosa. Bukan hidup dalam jalan yang salah. Karena waktu hidup kita ini ada dalam jalan yang salah, hidup kita ini akan rusak, saudara. Hidup kita ini akan hancur. Kita yang harus punya filter. Nah, saudara, waktu ada orang benci dengan kita, atau mungkin kita membenci orang lain juga mungkin, dasarnya itu apa sih, saudara? Dasar dari kebencian di dalam kutuk itu apa sih? Dasar dari kebencian di dalam kutuk itu adalah perasaan tidak suka, iri hati, kesombongan, keangkuhan, arogan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih-Nya Tuhan. Kalau kita perhatikan, firman Tuhan bilang kasih itu sabar, ya kan? Berbeda dengan kutuk. Kutuk itu penuh kebencian. Kasih itu murah hati. Beda dengan kutuk. Kutuk itu malah berusaha menghancurkan hidupnya orang lain. Dia menahan kata-kata yang baik, tapi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kasih itu sopan, saudara. Sementara kutuk itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Kadang-kadang ada orang, saudara, maaf kata, saudara, ada orang dianjing-anjingkan, ada orang dibinatang-binatangkan, kebun binatangnya keluar semua. Kalau sudah marah-marah sama orang, kalau sudah maki-maki orang, ya kan? Binatang aja lebih baik dari kamu. Wah, kadang-kadang kita dengar kata-kata yang seperti itu. Itu sangat menyakitkan, saudara. Saudara, segala sesuatu yang berhubungan dengan kutuk itu bertentangan dengan karakter kasih-Nya Tuhan, saudara. Artinya, saudara, apa yang diucapkan dalam kutuk itu tadi adalah fitnah, sumpah serapah, atau mungkin lewat nubuat-nubuat palsu tadi, saudara, atau orang berusaha memanipulasi firman Tuhan untuk membuat orang lain merasa berdosa, mengintimidasi seperti itu. Saudara, apa yang diucapkan dalam kutuk itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kebencian tidak pernah mengerjakan hal-hal yang benar. Saudara, itulah kenapa, saudara, firman Tuhan itu bilang dalam Amsal tadi, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saudara, sekalipun kita dikutuki orang dan sekalipun kelihatannya kata-katanya itu
seolah-olah kata-katanya itu benar, saudara. Misalnya kita dikutuki, dipakai setan misalnya. Saudara, kelihatannya kutuk itu berbahaya yang diucapkan kepada kita. Tapi pada akhirnya segala sesuatu yang tidak benar akan sirna oleh kebenaran. Terang itu akan muncul seperti matahari. Saudara, jangan pernah takut waktu kita ini sudah hidup benar. Orang gak suka, orang benci dengan kita. Terus dia mengucapkan kata-kata kutuk, menyebarkan fitnah, mengintimidasi kita. Kenapa? Firman Tuhan bilang, dia itu seperti burung layang-layang. Dia itu seperti burung pipit. Saudara, coba perhatikan. Burung pipit, burung layang-layang, itu burung apa sih, saudara? Dia bukan burung predator. Kalau kita ketemu burung pipit di jalan atau burung layang-layang, kita pernah nggak? Kita lari terus kita bilang, oh serem gitu. Enggak kan? Burung pipit ini kan model-model seperti ini loh, saudara. Burung geladik, zebra finch. Terus kalau kita pernah dengar kalau di Jawa Timur itu namanya burung peking. Saudara, itu burung-burung yang cute, burung-burung yang lucu. Kita kalau ada burung-burung yang seperti itu, malah kita deketi, wah lucunya, ya kan? Wah cantiknya. Kita nggak serem, saudara. Tapi bayangkan, kalau itu burung-burung predator, misalnya burung hantu yang besar, saudara. Kita mau mendekat itu loh. Kita mau mendekat itu, kita kadang-kadang pikir-pikir kan, saudara. Wah jangan-jangan nanti digigit kita. Cakarnya aja besar-besar, saudara. Nah, kita lihat, saudara, firman Tuhan bilang, itu hanya akan lewat. Kutuk seperti itu, yang orang ucapkan seperti itu, yang berusaha merusak hidup kita, kebencian-kebencian yang dilemparkan, yang berusaha merusak hidup kita itu tidak akan mengancam kita. Itu hanya akan lewat. Artinya apa? Kita akan mampu melewati itu. Tidak akan benar-benar membahayakan kita. Saudara, kalau ada orang penuh kebencian, kemudian melancarkan fitnah, melancarkan sumpah serapah, menghina kita mungkin, merendah-rendahkan kita, menginjak-injak hidup kita mungkin, dengan kata-kata kebenciannya itu. Saudara, jangan sampai itu memiliki ruang yang luas di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bahkan kalau bisa, saudara, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ada orang bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau bisa, saudara, bahkan masuk telinga kanan pun jangan, saudara. Karena kalau sudah masuk, keluar ke telinga yang satunya, artinya kan sempat lewat di dalam hidup kita. Kalau bisa, bahkan jangan masuk sama sekali. Jangan sampai setiap kata-kata kebencian itu mempengaruhi kehidupan kita, merusak hidup kita. Tiap hari mempengaruhi mood kita. Tiap hari mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kita jadi ketakutan. Kita jadi khawatir. Jangan-jangan kata-katanya itu benar. Jangan-jangan kata-katanya itu terjadi. Ingat, saudara, kutuk itu dasarnya apa? Kebencian. Kebencian itu
dasarnya apa sih? Iri hati, sombong, arogan, dan sebagainya, yang itu bertentangan dengan kasih Tuhan. Saudara, hidup kita ini ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kata-katanya orang lain, apalagi yang penuh kebencian. Itulah kenapa kalau ada kata-kata kebencian mampir, hinggap, menyerang hidup kita, segera patahkan di dalam nama Yesus. Aku menolak, aku mematahkan setiap kata-kata itu. Dan di dalam nama Yesus, kata-kata itu tidak akan mempengaruhi hidupku. Karena hidupku ada di dalam tangan Tuhan, bukan ada di dalam tangan kata-katanya. Kebencian, kutuk tidak boleh mengendalikan hidup kita, saudara. Saudara, saya punya keyakinan Tuhan menjaga hidup kita. Itulah kenapa Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya yang mencintainya hancur oleh kebencian orang lain, hancur oleh kutuk dari orang lain. Saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita juga dijalani dengan komitmen yang baik. Jalan dalam komitmen kebenaran. Setelah saya yakin 100%, Tuhan tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh kebencian orang lain. Saudara, hari ini, kalau engkau merasa hidupmu dikutuki orang lain, kau difitnah orang lain, kau disumpah serapai orang lain, kau direndahkan, kau dihancurkan oleh orang lain, kau berusaha dihancurkan oleh orang lain, saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap kata-kata kebencian itu, setiap ujaran-ujaran kebencian itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Waktu engkau berjalan di dalam kebenaran, justru orang akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupmu, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu, dan bagaimana hidupmu memancarkan kasih-Nya Tuhan, memancarkan kebenaran-Nya Tuhan. Hidupmu akan diberkati dan hidupmu akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.